Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali pada perkuliahan kita pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Nonformal, dan topik perkuliahan kita pada kali ini adalah mengenai konsep dasar dan karakteristik pendidikan nonformal. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan pendidikan yang utama, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiganya disebut sebagai Tripusat Pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Melalui konsep Tripusat Pendidikan, sistem pendidikan nasional tidak hanya ditempatkan di dalam lingkungan sekolah saja, tetapi ada keikutsertaan atau peran keluarga dan masyarakat yang turut menentukan sukses dan gagalnya sebuah pendidikan kepada peserta didik. Pelaksanaan Tripusat Pendidikan diaplikasikan dalam pembagian pendidikan di Indonesia menjadi 3 jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan formal dapat diidentikan dengan pendidikan melalui lembaga sekolah yang resmi. Jalur pendidikan non-formal diidentikan dengan program pendidikan luar sekolah seperti kursus, program kesetaraan, dan pesantren. Sementara jalur pendidikan informal diidentikan dengan pendidikan dalam keluarga. Selain dibagi menjadi 3 jalur, pendidikan di Indonesia juga dibagi menjadi 4 jenjang pendidikan, yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, serta dibagi menjadi jenis pendidikan yang berdasarkan kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Pendidikan nonformal terdiri dari 3 konsep. Yang pertama adalah pendidikan nonformal sebagai suplemen atau penambah. Artinya, seseorang yang sudah menamatkan pendidikan formal ingin menambah pengetahuan atau keterampilan kecakapan hidupnya, dia bisa mengikuti pendidikan tambahan berupa pendidikan kursus dan kecakapan hidup. Yang kedua adalah pendidikan nonformal sebagai komplemen atau pelengkap, di mana pendidikan nonformal sebagai pelengkap seorang dalam memenuhi pendidikan formalnya. Dan yang ketiga adalah pendidikan nonformal sebagai substitusi atau pengganti, di mana seorang yang sama sekali tidak menikmati pendidikan formal, dia dapat mengikuti pendidikan nonformal sebagai pengganti. Contohnya, seorang yang tidak pernah belajar di SD, mereka dapat mengikuti program paket A. Pendidikan nonformal mencangkup 2 hal. Yang pertama adalah pendidikan massa atau mass education, yaitu kesempatan pendidikan yang berkaitan kepada masyarakat luas dengan tujuan untuk membantu masyarakat sehingga warganya memiliki kecakapan membaca, menulis, berhitung, dan berpengetahuan umum yang diperlukan dalam upaya peningkatan taraf hidup dan penghidupannya sebagai warga masyarakat dan warga negara yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah pendidikan orang dewasa, yang merupakan proses pendidikan yang terorganisasi dengan berbagai bahan ajar, tingkatan, dan metode, baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi, meliputi upaya kelanjutan atau perbaikan pendidikan yang diperoleh dari sekolah, akademi, universitas, atau magang. Pendidikan tersebut diperuntukkan bagi orang dewasa dalam lingkungan masyarakatnya agar mereka dapat mengembangkan kemampuan, memperkaya pengetahuan, meningkatkan keterampilan dan profesi yang telah dimiliki, memperoleh cara-cara baru, serta mengubah sikap,
dan perilaku orang dewasa. Tujuan pendidikan ini ialah supaya orang-orang dewasa mampu mengembangkan diri secara optimal dan berpartisipasi aktif sehingga dapat menjadi pelopor di masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya dan terus berubah dan berkembang. Karakteristik pendidikan non-formal adalah sebagai suatu kegiatan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri, atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Sehingga pendidikan non-formal memiliki tujuan dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan masyarakat dan lembaga-lembaga untuk melayani kebutuhan belajar khusus para peserta didik. Sebagai salah satu jalur dalam sistem pendidikan nasional, maka pendidikan non-formal mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama, melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan kehidupannya. Yang kedua, membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan pendidikan ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Dengan demikian, berdasarkan kondisi-kondisi yang terdapat dalam masyarakat, program pendidikan non-formal dapat dikelompokkan ke dalam dua hal, yaitu yang pertama, program pendidikan dasar yang memberikan pelayanan belajar kepada masyarakat yang belum memiliki kemampuan dasar seperti program literasi. Yang kedua, program pendidikan lanjutan yang memberikan pelayanan pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ke jenjang yang lebih tinggi seperti pendidikan untuk peningkatan produktivitas kerja. Baiklah, itu tadi perkuliahan yang telah kita laksanakan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita jumpa lagi pada materi perkuliahan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.